Ya, saat ini kita akan ketemu sama klien kita. Dia akan bantu adiknya yang katanya pengen mencari anaknya ya. Ya, klien kita kali ini namanya Ibu Anti. Ibu Anti. Ya, kita janjian di dekat Terminal Kopaja. Janjian sama Ibu Anti di depan Terminal Kopaja di daerah Jakarta Utara. Ya, yaudah kita langsung turun. Ya, coba telepon kali boleh. Nah, pas kita sampai di terminal, kita telepon. Ibu Antinya kok nggak ngejawab teleponnya. Belum diangkat nih, masih sibuk nomornya. Seharusnya sih Kopajanya di sebelah sini nih. Cuman kita janjiannya di depan Kopaja di sini. Di seberangnya. Iya, karena kalau di sana rame banget susah untuk nyarinya. Iya, ini tapi dia belum Seharusnya sih ngabarin lagi. udah nyampe ya harusnya ya jam segini Harusnya ya. udah. Apa kita coba cari di poolnya aja langsung ya? Aku mau coba ke sana ya. Ayo kita coba ke Ya pool udah. aja yuk. Ayo. Akhirnya kita datang ke Terminal Kopaja. Kita tanya sama kenek salah satu Kopaja di sana. Kita tunjukin fotonya dan keneknya bilang. Dan ngeliat ibu ini nggak Pak? Fotonya ada nih Pak. Nah ini Pak, ini coba lihat sini. Tuh, ini papa yang rambutnya pendek, Iya. yang agak kecil gitu. Iya. Oh iya. Kok barusan nggak sini? Dia pakai baju warna apa? Kemana? Kemana? Pakai baju warna merah. Dia naik Kopaja yang keluar itu barusan. Iya. Yang barusan Kopaja nih. Waduh, kalau gitu susul. Ayo di sana, buruan. Buru-buru gue sama Feli langsung loncat ke Kopaja, kita langsung lari, kita kejar Kopaja yang barusan berangkat itu. Pak, ayo naik. Iya. Ibu Anti ya? Ibu Anti ya? Ya ampun, Bu Anti. Ibu tadi ditelepon dari tadi. Banget, saya ini lagi khawatir. Tadi ada saya tuh nelfon nangis-nangis, Mas. Ya, dia bilang dia minta maaf di situ. Saya minta maaf, Mas. Bukannya saya nggak mau nemuin Mas, tapi sekarang ini adik saya dalam bahaya, Mas. Adik saya saat ini ribut sama suaminya. Kenapa dia nangis-nangis, Ibu? Iya, katanya tadi suaminya datang ke rumah, terus ngobrak-ngabrik rumah berantakan. Dia nyari-nyari BPKB, terus motornya dibawa. Saya khawatir banget, tadi saya takut diapa-apain sama dia, Mas. Berarti ini dia maksa untuk ngambil motornya? Iya, betul. Terus saya juga yakin kalau Sisil itu dibawa sama dia. Ya sudah Ibu, ini rumahnya masih jauh, ini macet loh Ibu. Mending kita naik mobil saya aja deh. Iya, naik mobil aja tuh ya. Udah nggak apa-apa deh. Hah? Naik mobil aja ya? Di depan sini aja, ya depannya. Ya sini aja deh, sini. Iya. Itu mobil kita di depan, yuk langsung ayo. Akhirnya kita turun dari Kopaja di situ dan kemudian naik mobil kita, baru kita meluncur ke rumahnya Ibu Wiwin di situ. Begitu sampai rumahnya Ibu Wiwin, dia langsung lari di situ. Dia pengen ketemu sama adiknya, dia pengen lihat apa yang terjadi sama adiknya. Dia langsung masuk ke dalam rumah dan dia di situ bilang sama kita. Ibu. Tunggu dulu, tunggu biar saya dulu sebentar. Tunggu di sini dulu ya. Tunggu sebentar. Iya. Wiwin. Ya ampun, Ibu ini udah dari tadi, Ibu. Iya, Dari tadi. Iya, dari tadi udah berangkat beda. Ya Allah. Udah berantakan begini di rumah. Kita coba masuk ke dalam pelan-pelan di situ. Kita coba ngomong di situ sama Ibu Wiwin. Ibu, saya Mandala, Ibu. Iya, kenapa, Mas? Ibu, gini Ibu, tujuan saya ya cuma pengen bantuin Ibu. Ibu nggak usah khawatir, nggak usah mikir yang macem-macem. Ya kita emang bener-bener mau bantuin ini. Mas tahu nggak sih perasaan saya, kondisi saya saat ini? Saya ini punya anak malu. Takutnya apa? Karena saya pernah di penjara. Saya nggak mau semua orang tahu. Win, dengerin kakak, Win, dengerin. Kamu itu nggak salah, Win. Kamu itu cuma korban. Yang jahat itu suami kamu. Ibu Wiwin ini benar-benar khawatir sama anaknya. Tapi di sisi lain, dia juga malu kalau ikut acara seperti ini. Kenapa? Karena dia barusan saja keluar dari penjara. Iya, tetap aja aku nggak mau. Ibu sabar dulu. Ibu sabar dulu. Coba tolong kasih kesempatan kita untuk ngejelasin. Ibu, sebenarnya kalau Ibu ikut acara ini, malah Ibu bisa menjelaskan sama masyarakat
sama orang-orang bahwa ibu tidak bersalah. Ibu tolong pertimbangkan dulu. Ibu bisa pikirin lagi nih semua demi kebaikan ibu juga. Kita Iya, buat Win. bantuin ibu. Nggak mau. Win, Win tunggu Win. Ibu. Ibu. Mas bentar aja dia ngejelasin. Ya, ntar ya, Bella. Iya. Gue ngobrol sama Ibu Wiwin tanpa kamera di situ. Gue, Ibu Wiwin dan Ibu Anti di situ ngebahas masalah rumah tangganya Ibu Wiwin. Iya, Ibu, mungkin ini berat buat Ibu. Tapi Ibu harus cerita sama kita. Iya betul Win. Kenapa Iya. Ibu di penjara? Iya Mas, waktu itu aku dituduh pakai uang deposito. Memang benar, karena aku juga kepepet pakai uang koperasi. Tapi kan itu milik bersama Mas. Selama ini 6 bulan aku nggak pernah dikasih nafkah. Aku juga kan butuh buat makan, buat anak sekolah Mas. Nggak mau saya palsuin, terpaksa. Makanya sampai saya di penjara. Jadi suami Ibu sendiri yang laporin? Iya, suami saya sendiri yang laporin. Ibu malsuin tanda tangan dia? Iya, kepepet Mas, terpaksa. Tapi kan ini juga kan buat bersama juga. Suami Ibu waktu itu kenapa nggak ngasih kabar udah 6 bulan? Saya nggak tahu Mas, tiba-tiba dia ninggalin saya. Saya juga bingung, nggak tahu sekarang dia kemana. Sekarang bagaimana lagi Mas saya? Saya udah menanggung malu diri saya. Karena saya pernah di penjara. Saya juga nggak mau Mas semua orang tahu kalau saya pernah di penjara. Kasihan Sisilnya Mas. Makanya itu, kalau Ibu biarkan terus, nggak ditanyain baik-baik, nggak diselesaikan, masalah ini akan tambah besar, akan numpuk Ibu. Iya deh Mas. Aku minta tolong sama Mas, bantuin saya. Ya, jadi gini Ibu, nanti ya kalau Ibu siap, ya nggak apa-apa nanti kalau Ibu siap ikut sama kita nggak apa-apa. Ya, kalau misalkan diwakilkan sama Ibu juga nggak apa-apa, atau berdua juga nggak apa-apa, silakan. Dia bilang dia butuh waktu ya untuk ikut acara ini, makanya dia minta tolong kakaknya saja yang namanya Ibu Anti yang mewakilkan dia. Bagaimanapun juga anaknya harus ketemu yang namanya Sisil ini. Wakilin aja lah sama kakak saya Mas. Aku serahin aja semuanya. Jadi Ibu nggak ikut ini? Nggak usah lah Mas. Ya udah nggak apa-apa. Sama saya aja Mas diwakilin. Tapi saya minta tolong cari Sisil ya sampai ketemu. Ini suaminya Ibu tinggal di mana? Saya nggak tahu Mas, sampai sekarang aja saya nggak ngerti di mana Nggak tahu. dia. Nggak Kerjanya tahu. kerja apa? Kerjanya serabutan. Kerjanya serabutan. Serabutan itu seperti apa kerjanya Ibu? Pernah jadi security tapi lepasan. Jadi tahu-tahu udah nggak Kerja lagi. kerja lagi. Kerja yang lain lagi. Kerja lagi yang lain lagi. Jadi saya nggak tahu lagi gimana ceritanya itu. Iya. Ini kuliah atau kerja? Kerja. Baru mau masuk kuliah. Baru mau masuk kuliah. Iya. Berarti saat ini dia nggak kuliah? Enggak. Sisil punya kawan nggak kira-kira? Nggak tahu, kayaknya nggak punya. Nggak punya. Nah, terus kita mau lanjutin kemana ini pencarian? Nggak tahu juga saya Mbak. Aku juga bingung, nggak ngerti. Yaudah, akhirnya hari itu juga kita beri pencarian dan Ibu Anti juga berusaha untuk menenangkan Ibu Wiwin supaya kondisinya kuat, supaya kondisinya lebih baik lagi. Sekarang apakah mau lanjut pencarian atau mau istirahat dulu? Kayaknya istirahat dulu aja ya. dulu Besok aja. aja dilanjut ya. Ya boleh Ibu, nanti Ibu Sambil, tinggal. nanti kalau ada informasi apa, kabarin ke kita ya Bu ya. Iya betul. Nanti saya kabarin. Oke. Ya oke, kalau gitu Ibu. Terima kasih banyak Mas. Terima Terima kasih kasih Ibu banyak, ya. Mbak. Ya sampai besok Ibu, ntar Iya. kabarin ya Bu ya. Iya. Berapa hari kemudian, kurang lebih 3 atau 4 hari kemudian, kita dapat kabar dari Ibu Anti dia ingin melanjutkan pencarian. Ya, ini sekarang kita lanjut pencarian lagi Ibu ya. Iya. Yang terakhir dapat kita akan coba katanya ke rumah keluarganya Mas Ridwan. Iya betul. Dapat informasi dari Albar katanya ibunya Pak Ridwan ini punya usaha saat ini. Ya, udah coba ke rumahnya dan ternyata rumahnya Ridwan udah nggak di sana lagi. Iya.
Iya, udah betul. dijual. Iya, udah dijual dijual. rumahnya. Oh, udah dijual malah. Udah dijual. Dan gue nanya-nanya sama tetangga banyak yang nggak tahu. Cuman ada satu tetangga yang bilang kalau ibunya Ridwan, Ibu Hesti itu dia punya usaha. Jadi kalau gitu kita kesana aja gitu ya? Di daerah Cipedak. Oh gitu. Ya udah, Ya udah, kalau langsung gitu. coba meluncur ke sana ya. Ya udah deh. Ya udah. Ya udah, thank you Bar ya. Makasih. Ya udah, Pak. Yuk, Pak Dadan Sunaria, kita langsung aja, Pak. Ya itu benar-benar itu. Ayo kita masuk. Nah, di situ ketemu sama ibunya. Namanya Ibu Hesti. Ibu, maaf Ibu. Ya, saya boleh tanya sebentar, Ibu. Iya. Ibu terakhir ketemu sama Pak Ridwan kapan? Persidangan Cuman itu aja. itu aja, tidak ada Berapa hari yang lalu Pak Ridwan datang lagi ke tempatnya Mbak Wiwin, Ibu Wiwin. Ah bohong. Dia pasti tahu. Coba baik-baik dulu Ibu, kasihan Ibu, kita tanya Bener, Ibu baik-baik nggak tahu dulu. sama sekali. Iya, kemarin beberapa hari yang lalu datang ke rumahnya Ibu Wiwin. Dia ngambil barang-barang termasuk motor ya. Iya. Motor BPKB, semua surat-suratnya Ibu diambil. sekali tidak tahu. Nggak pernah komunikasi sama Ibu. Loh, terus selama ini tinggal di mana Ibu? Dia kan udah nggak pernah pulang lagi ke rumahnya Bu Wiwin. Nggak tahu. Ibu nggak boleh begitu Bu. Ibu nggak boleh begitu. Ibu harus jujur Bu. Ibu, maaf, saya mau tanya Ibu. Ya, jadi Ibu selama ini nggak pernah komunikasi sama anak Ibu? Tidak. Tidak. Ibu tahu nggak kalau anak Ibu ini udah pisah sama istrinya? Udah hampir 6 bulan lebih. Tidak tahu juga. Nah, Ibu Hesti ini gue juga agak bingung loh. Gue coba tanyain di mana Pak Ridwan, dia bilang nggak tahu. Gue tanya di mana saat ini Sisil, dia bilang nggak tahu. Gue juga jelasin berapa hari yang lalu Pak Ridwan datang ke rumahnya Ibu Wiwin dan kemudian ngambil motornya. Ibu tahu nggak masalah ini? Apa jawabnya? Dia nggak tahu. Bu, Ibu itu kan sekongkol kan Ibu kan sama si Ridwan. Tidak ada sekongkol. Keluar sudah. Keluar aja. Bisa-bisanya Ibu makan hak orang lain. Tadi saya mau mundur. Anak Ibu. Bener nggak ini orang atau jangan-jangan dia pura-pura nggak tahu? Ya udah akhirnya kita berusaha untuk memalumin, kita disuruh pergi, kita coba intai di depan tempat usahanya. Ibunya nggak tahu semua masalah Iya, saya juga bingung. Bener nggak ini ibunya nggak tahu? Kayaknya nggak mungkin deh. Iya, pura-pura nggak tahu. Enggak, kayaknya emang nggak tahu deh. Coba deh ngomongnya aja kayaknya. Udah nggak nyambung ya. Iya. Mbak, Mas, dia itu bohong. Saya lebih kenal dia. Tidak aja Ibu ya. Ini kan kita nggak tahu nih siapa yang bohong. Nanti biar tim kita nanti coba cari informasi ya. Ya udah nggak apa-apa deh kalau gitu kita cari tahu dulu yang sejelas-jelasnya. Iya, nanti biar Fikri yang nyari nanti, nggak apa-apa. Kita tunggu di sini sambil ngintai, biar tim coba cari informasi ya. Iya, boleh. Iya, kalau kita kan ketahuan nanti. Pasti. Ayo. Ya, ini sekarang kita masih melakukan pengintaian ya. Jadi kita nunggu di sini, belum ada informasi ataupun pergerakan dari tempat usahanya keluarganya Mas Ridwan ya. Iya. Oh, ada tanda-tanda ada yang masuk. Kita juga coba cari informasi. Ternyata kita intai 1 jam 2 jam kemudian ibunya Pak Ridwan ini atau Ibu Hesti ini dijemput sama seseorang naik motor. Oh itu, iya, pakai helm merah. Mana sih? Itu bener ada. Oh, siapa itu? Iya, ibu itu jangan-jangan. Oh, coba ibu intip deh. Ibu kelihatan nggak? Lihat deh Bu, itu Ridwan bukan? Iya dijemput tuh. Nah, kurang jelas sih soalnya dari jauh ya. Di sini deh yang pakai motor itu. Itu Ridwan bukan? Kayak masih Coba, muda. ya mirip sih. Oh, lihat Coba deh. Ya buru-buru dan kemudian pas kita samperin dia ketakutan orang naik motor ini. Gue berusaha tahan dan ternyata
cocok di situ. Tim langsung sigap di situ, alhamdulillah langsung berusaha ngikutin perginya kemana ibunya Mas Ridwan itu atau Ibu Hesti itu. Rindi, dia Yuk kita ke mobil aja yuk. Iya, mobil mana mobil? Mobil kejar aja. Mobil, udah nggak apa-apa. Ayo. Ayo, nggak apa, ayo. Bener nih Mas, nggak apa-apa Mas. Jangan Nggak lupa apa. Mas. Nggak tahu. Kemana ya? Selewat aja tadi. Urut Mas. Nggak tabrak sama dia tadi. Kabur lagi tuh orang tuh. Nggak, yang penting tadi ada tim kita ngejar Ibu. Dikejar, diikutin di situ, akhirnya dia menuju ke sebuah rumah. Nah pas menuju ke sebuah rumah, di-share lokasinya ke gua dan difoto di situ. Ternyata Pak Ridwan tinggal di sana. Ya ini sekarang kita lagi nunggu tim kita ya, lagi ngintai. Dari Joko. Jadi Joko lagi ngintai ke rumahnya Pak Ridwan. Dia lagi ngintai apakah benar Pak Ridwan dari dalam atau enggak. Nah. Itu dia. Kayaknya, Bu. Gimana, Jok? Nah, jadi gini Man, tadi gue udah sempat ngintai di rumah itu. Ternyata gue lihat tadi ibu itu dibukain dulu sama seorang laki-laki. Itu rumah Pak Ridwan kan kata lu kan tadi? Iya. Ini nggak benar nggak? Coba. Tadi tanya ke warga kan Pak Ridwan. Nah ini bener Ridwan ini. Hah? Serius, Bu? Iya, itu Ridwan. Coba zoom deh. Iya bener. Itu Ridwan bener. Bener banget ini Ridwan. Jadi ternyata Ibu Hesti ini bohong tentang anaknya. Dia tahu anaknya tinggal di situ. Dia tahu ada Pak Ridwan di situ. Coba. Yaudah sekarang kita mau masuk ke dalam aja. Iya bener. Yuk kita masuk. Yuk kita langsung masuk ke dalam aja. Yuk Bu. Iya bener. Ini motornya Wiwin Mas yang BPKB-nya diambil itu. Oh ya? Tuh kan bener. Nomornya bener. Foto ini? Berarti Ridwan ada di dalam. Masuk ke dalam. Buru-buru kita samperin, ketok-ketok pintunya di situ. Ternyata. Assalamualaikum. 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 Ini ada apa ya? Keluarlah seorang perempuan cantik di situ, lebih muda dari Ibu Wiwin. Dan waktu kita tanya di mana Pak Ridwan, ya permisi Bu, ini rumahnya Pak Ridwan. Pak Ridwan? Iya. Kenapa cari Pak Ridwan? Lah. Ya ada yang mau kita bicarakan. Mbak ini siapa? Mbak ini siapa juga? Saya kakaknya Wiwin, istri sahnya Ridwan. Sekarang Ridwan mana? Oh, saya nggak tahu. Loh, Saya nggak tahu. Udah Mbak pulang. Mas, Kita mau ngomong sama dia. Mbak dengerin dulu Saya ya. nggak tahu. Ya kita mau ngomong sebentar bisa nggak Mbak? Mbak, buka, Mbak. Mbak dengerin kita dulu. Kita mau ngobrol sama Pak Ridwannya, Mbak. Kita kan berusaha ngomong baik-baik, kenapa dia ketakutan? Ini pasti ada yang nggak beres ini. Mbak, saya mau nanya di Sisil, Mbak. Kenapa ada apa? Apaan tuh? Ada 3 orang datang di situ, masa ngamuk di situ. Kenapa Pak? Iya. Ada apa nih ribut-ribut malam-malam? Siapa yang tahu jawab di sini ribut-ribut Pak? Saya Pak. Tapi kita nggak ribut Pak. Kita di sini mau ketemu sama Pak Ridwan. Iya Pak Ridwan ini Pak. Ini kakak iparnya Pak Ridwan. Iya, Pak. Ternyata nih yang datang di situ Pak RT sama warga di situ. Kita jelasin. Jadi kita mau datang ke rumahnya Pak Ridwan. Karena Pak Ridwan ini udah lama nggak pulang ke rumah Pak. Makanya mau ketemu di sini. Ya ini rumahnya Pak Ridwan kan Pak? Iya betul itu. Betul kan Pak ya? Bapak kenal sama Pak Ridwan. Dia bilang ya kenal Mas. Karena terakhir dia menawarkan motornya untuk dijual. Oh, Bapak kenal dekat sama Pak Ridwan? Kenal lah. Saya mau beli motornya. Mau beli? Iya motor yang itu Mas.
Maksudnya motornya mau dijual? Iya. Oh, ini motor adik saya, Pak. Jangan mau beli, Pak. Terus kita tanya siapa perempuan yang ada di situ, Pak. Dia tinggal sama siapa, Pak? Tadi ada... Ridwan tinggal sama istrinya. Hah? Istrinya? Istrinya. Namanya siapa ya, Pak? Bu Evi? Bu Evi. Udah punya istri berarti, Pak? Udah. Tinggal sama istrinya? Tinggal sama istrinya. Udah berarti? Adik saya itu istri sahnya Ridwan. Dia tanpa sepengetahuan adik saya udah menikah lagi. Udah berapa tahun, Pak? 1 tahun tinggal di sini. 1 tahun? Astagfirullahaladzim. Kita tanya, pernah nggak ada perempuan datang ke sini, Pak? Namanya Sisil, umurnya kurang lebih 18 tahun. Bapak tahu nggak Pak Sisil di mana, Pak? Sebentar, Pak. Anaknya Pak Ridwan, Pak. Ini Pak fotonya, Pak. Ada fotonya loh. Ini, Pak. Oh iya tahu tuh. Di mana Pak dia Pak sekarang, Pernah Pak? datang di sini apa udah tinggal di sini, Pak? Udah pernah datang di sini. Ingat lagi. Marah-marah. Oh iya benar, pernah datang dia? Pernah datang sekali ke sini marah-marah. Kapan itu, Pak? Udah 1 minggu yang lalu, Mas. 1 minggu yang lalu. Iya. Satu minggu Dia yang lalu. marah-marah. Iya. Nah, kita tanya, boleh nggak saya minta nomor teleponnya? Oh berarti Bapak ada nomor teleponnya Pak Ridwan ya, Pak ya? Ada. Wah pas banget Ibu. Kita Iya. boleh minta nggak, Pak? Boleh. Berapa Pak nomor teleponnya? Iya. Nah, di situ akhirnya kita dapat nomor teleponnya. Ya kan, udah dapat nomor teleponnya, nanti kita atur strategi. Nah, ya kan kita udah dapat nomor teleponnya. Iya. Kalau kita masuk ke dalam juga percuma. Yang ada dia nggak mau buka pintu. Iya. Coba kita ngomong di mobil aja. Iya. Jadi seakan-akan kita udah pergi dari sini, biar dia ngelihatnya nggak tahu. Akhirnya kita balik, pergi dari rumah itu menjauh. Kita coba atur strategi sama tim gimana caranya untuk memancing Pak Ridwan ini keluar. Ini kita lagi, tadi kita sepakat ya bahwa kita udah dapat nomor teleponnya Pak Ridwan dan kita akan coba telepon dia. Tujuannya adalah untuk coba menego, menawar motor yang dia jual, ya, supaya dia tertarik untuk ketemuan, dan waktu ketemuan nanti baru kita sergap di situ ya, kita tanya di situ. Akhirnya kita coba telepon Pak Ridwan, ya, kita atur strategi di situ mau beli motornya. Halo, selamat malam dengan Pak Ridwan. Saya Pak Rizky, Pak. Ya, saya dapat telepon dari tetangga Bapak yang ada di situ, namanya Pak Nanang. Iya, yang mau beli motornya Bapak. Ini saya berminat juga Pak untuk beli motornya Bapak. Boleh Pak kita ketemuan malam ini? Maksudnya saya benar-benar serius mau beli motor Bapak, jadi kalau memang cocok langsung saya bayar di tempat. Dengan alasan seperti itu, dengan kita pancing mau beli motornya, ternyata dia langsung berminat. Dia mau ketemu di warung kopi. Tadi kan warung kopi. Iya ada. Iya, Di kasih Cipang kan? kali itu sebelum Nah, gang. tunggu di situ ada aja kan, warung kopi. nggak jauh dari sini kan. Iya. Yaudah kita langsung aja kali. Sebentar kita tunggu dulu nih. Bener nggak? Tunggu Dia kabar aja datang. maksudnya. Kita lihat dari jauh, Pak Ridwan kemudian keluar dari rumahnya. Hah? Ada motor tuh. Iya betul. Itu Ridwan. Ikutin. Ayo cepetan ikutin. Langsung. Akhirnya kita samperin di situ, pas kita deketin, Pak Ridwan ini kabur. Nah, itu tuh Pak orangnya, turun. Iya benar itu. Iya turun ya. Iya berhenti di situ loh. Itu turun. Ridwan. Mau kemana Pak? Dia lari sekenceng-kencengnya di situ. Akhirnya gue kejar itu, dia lari sekenceng-kencengnya, gue pegang di situ. Mana? Mana lu? Ridwan. Lo ya. Tanggung jawab. Lu dong ya nanti adik gue lo. Iya. Sekarang lu kasih tahu gue di mana Sisil? Hah? Tahu gua kagak tahu. Masa ya nggak tahu? Dia dibilang nggak tahu. Berkali-kali kita berusaha tekan, kita berusaha di situ agak kerasin, dia bilang dia nggak tahu di mana sih. Harus tanggung jawab dong lo, jangan seenaknya aja
lo? Kagak tahu gua. Terus sekarang Sisil di mana? Kagak tahu. Udah Bapak ngaku aja, Bapak kan Sisil sempat datang ke rumah Bapak kan? Kagak. Bapak bilang nggak tahu, ambil videonya. Coba ambil videonya. Bapak masih mau ngeles juga? Ini kita rekod ya, Pak? Wah, itu Udah kan? Ayo terus terang sekarang di mana Sisil gua sebenarnya? kagak tahu gua sih dari mana. Bapak nggak usah kasar dong sama perempuan. Kita laporin polisi. Kita laporin Dia bawa polisi. mobil, dia bawa motor. Ya. Ada buktinya jelas kan? Ayo, Bar, bawa. Udah cepetan bawa aja Pak. Dia bawa Bawa polisi. Albar, Joko, bawa Joko. Tahan, Albar, Joko, tahan. Yaudah. Udah laporin aja, udah nggak usah pakai ada Dulu, gua mau ngaku. Minggu lalu si Cel ada sama gua. Ngapain ke rumah bapak dia? Minta duit ya. minta duit. Iya, minta duit sama saya deh. Sama pacarnya lagi. Pacarnya? Siapa pacarnya ini? Ya wajar aja nih minta duit, nah lu bapaknya. Nah terus sekarang Sisil kemana? Kagak tahu gua. Lu jadi bapak nggak bertanggung jawab banget. Lah, gua pulang ah. Joko. Benar nih laki. Allah. Sampai di situ akhirnya kita nggak dapat informasi apa-apa. Berarti benar kan? Iya. Sisil datang ke rumahnya. Sisil datang ke rumahnya. Pacarnya minta uang. Buat apa coba tuh uangnya? Jadi selama ini Sisil tinggal di mana, Ibu? Berarti tinggal sama pacarnya. Itu dia, Mas. Saya takut banget, Mas. Takut dia ngapa-ngapain sama pacarnya coba. Zaman sekarang kan pergaulannya ngeri. Makanya itu harusnya diperhatiin sama orang tuanya. Iya. Sisil ini sekolah atau kuliah? Sekolah kelas 3 SMA. Di sekolahnya masih sekolah nggak? Iya loh. Iya, justru harusnya dia ikutin ujian. Akhirnya kita minta tolong sama tim, coba cari informasi di mana keberadaan Sisil. Nanti biar kita coba cari informasi lagi, kita rundingan lagi sama tim. Kalau nggak datang ke tempat sekolahnya atau mungkin temennya, ya atau mungkin sosial medianya coba dicek kali ya. Sosial medianya, namanya Sisilia siapa? Sisil siapa? Cecilia Aprilia. Hah? Sisilia Aprilia. Sisilia Aprilia ya. Nanti Iya, kita iya. cek sosial medianya. Pasti di situ kan ada kawan-kawannya. Iya. Kita tanyain di situ ya. Ya, ini kita akan lanjut lagi pencarian. Setelah kemarin beberapa hari kita break pencarian ya. Kita musyawarah, kita dengan sama tim. Akhirnya klien kita Ibu Anti ngubungin kita. Ya. Dia bilang kalau adiknya Ibu Iwin mau ikut pencarian ya. Nah sekarang kita mau menuju ke rumahnya Ibu Iwin dan tim kita ada di sana ya. Albar udah duluan ke sana. Albar Joko, Albar ya. Albar udah duluan. Albar udah duluan ke sana. Jadi ini kita udah mau sampai rumahnya Ibu Iwin. Udah depan rumahnya kan ini. Kok malah didorong? Kenapa lagi? Astagfirullah. Coba turun ya. Albar datang ke sana, ternyata diomel-omelin. Dia nggak mau dijemput Albar katanya. Kenapa, Bar? Kok malah didorong? Pengen tunggu Mandala. Belum Langsung kan, nggak, marah-marah gitu didorong. Enggak apa-apa. Iya, permisi, assalamualaikum. Ini tadi pengen Iya, Mandalanya mana? iya. Maaf Ibu, kenapa saya agak terlambat tadi? Kita lagi ada meeting sebentar. Saya kesel mas sama si Albar. Katanya kesini katanya sama Mas Mandala, ternyata dia sendiri. Ibu sebentar Ibu. Kenapa Bar? Bu. Kenapa? Hah? Tunggu dulu, Mas. Ibu kenapa? Iya betul. Bu. Ibu. Aku nggak mau itu apa kamera apa itu? Enggak, Iya, pakai kamera. Ibu, kita sistem pencariannya memang begitu, Ibu. Iya. Ya udah gini aja biar saya ngomong berdua sama Ibu ya. Iya. Ya udah. Astagfirullah, dia kayak trauma gitu loh. Jadi biarin saya coba ngomong Ibu ya sama Ibu ya, temenin saya ke dalam. Kameranya sini aja. Iya. Ayo Ibu temenin saya ke dalam. Win. Oke Ibu, Win. saya boleh ngobrol ke dalam Ibu? Tanpa kamera kok, biar saya sama Ibu Anti ya. Iya silakan ya. Silakan mas. Nggak ada kan kameranya? Nggak ada Ibu. Teleponnya Mandala di siapa? Ya setelah gue coba berusaha untuk ngasih pengertian dia,
bahwa kita butuh waktu untuk mencari di mana keberadaannya Sisil, baik itu lewat temennya ataupun pacarnya yang ada di sosial media, baru di situ dia agak mulai menerima kita. Nah, di situ akhirnya dia memutuskan dia mau ikut pencarian, tapi syaratnya dia mau pakai masker. Gimana? Jadi intinya dia cuma memastikan aja bahwa dia ikut acara ini dia bisa perbaikin nama baik dia. Ya, karena selama ini dia di penjara. Jadi dia pengen masyarakat tahu bahwa dia tidak bersalah selama ini. Keluarganya juga baik namanya. Berarti dia mau ikut tapi? Insya Allah dia mau ikut. Tolong siapin ini Bang, masker keluar. Dia minta pakai masker maksudnya? Baru kali ini ada klien kita pakai masker loh. Nah, akhirnya Ibu Wiwin dan Ibu Anti sepakat untuk ikut pencarian untuk mencari di mana keberadaannya Sisil. Informasi berikutnya dari sosial media kita dapat petunjuk bahwa Sisil ini punya teman namanya Sarah. Dan Sarah ini ya, teman dekatnya Sisil. Katanya Sisil pernah nginep di rumahnya Sarah. Kita menuju ke rumahnya Sarah dengan harapan bisa ketemu sama Sarah dan Sarah bisa ngejelasin semuanya di mana keberadaannya Sisil. Yang ini nih Bu rumahnya katanya Bu. Iya. Ini. Assalamualaikum. Salam. Ya Ibu, maaf, ini rumahnya Sarah Ibu? Oh iya benar. Iya, dengan siapa ini? Saya dengan ibunya. Ibu Sarah ya? Iya. Oh Ibu saya Feli. Saya mamanya Sisil. Oh iya. Ada yang bisa dibantu? Bisa Iya. ketemu sama Sarahnya Ibu? Saranya kebetulan lagi pergi. Oh lagi keluar ya? Iya. Kapan pulangnya Ibu ya? Saya kurang tahu deh, ada masalah apa ya? Nah, kita itu mau tanya sama Sarah masalah Sisil Ibu. Kita pengen tahu, iya. Nah ini tuh ibunya Sisil. Iya, saya ibunya Sisil. Saya kesini mau nyari Sisil. Ibu kenal sama Sisil? Enggak, tapi gini ya Mas, saya nggak mau bantu Sisil ya Mas ya. Karena begini, anak saya sudah melarang Sarah untuk bergaul sama Sisil. Sisil itu badung loh Mas. Oh gitu? Badung. Iya, dia itu mainnya sama orang preman. Udah gitu juga, dia itu ya Allah bener-bener ya, saya nyuruh anak saya si Sarah itu karena pergaulannya itu nggak bagus. Si Sisil ini maksudnya? Iya, makanya saya nggak mau tahu deh kalau misalnya kalian nyari-nyari informasi tentang Sisil, saya nggak mau bantu ya Mas, tolong ya Mas ya. Bu jangan kayak gitu dong. Udah deh, Mas, Mbak, tolong. Ya ini Mas. minta tolong aja. Tolong deh, mohon dimengerti, saya nggak bisa bantu. Tolong ya Mas ya, Mbak ya, tolong ya Mbak. Enggak, kita ya, pengen Mas. tahu aja di mana Sisil Ibu tahu Saya nggak? nggak tahu masalah kayak gitu. Pokoknya Sarahnya di mana Ibu? Kita mungkin mau nanyain sama Sarahnya langsung. Di situ kita minta tolong banget Ibu, tolong Ibu. Ya ini ada mamanya Sisil. Sisil ini udah pergi 1 bulan nggak ada kabar sama sekali. Namanya anak perempuan kan takutnya kenapa-kenapa Ibu. Bu, saya minta tolong. Iya enggak udah. Kenapa Ibu? Sisil emang anaknya bandel Ibu? Tahu saya dia nggak kayak gitu. Kok setahu saya Ibu jadi nggak pernah tahu? Iya Mas, karena dia kalau misalnya pulang, dia nurut sama orang tuanya. Nggak pernah ngelawan. Makanya saya juga nggak tahu. Sempat kita nggak dapat apa-apa di situ. Sampai akhirnya kita dapat petunjuk bahwa Sisil ini punya pacar namanya Parjo. Neneknya Abang. Iya, Mbak. iya. Ada apa Mas? Saya dapat informasi barusan. Iya, di mana? Apa namanya? Tadi ada yang keluar. Hah? Ada cewek, Sarah namanya. Iya. Terus? Dia ngasih tahu kalau mau nyari Sisil temui aja Parjo. Parjo Jadi, di mana Di temuinya? tempat tongkrongannya di depan. Pokoknya nggak jauh dari sini. Hah? Akhirnya dapat informasi Parjo, nama pacarnya Sisil. Di daerah mana itu ada informasi katanya tempat tongkrongan di situ.
Kita buru-buru menuju ke sana. Pas menuju ke sana, banyak memang dari jauh kita lihat anak-anak muda lagi nongkrong di situ. Ada yang nongkrong ya? Ada Ya, nongkrong. coba kita turun nanya aja dulu ya. Iya, oke, boleh. Ini mas, Ayo, foto Ibu. orangnya. Iya. Kita shooter ya. Bisa. Di sini mas. Ini mas, Ayo, foto Ibu. orangnya. Iya. Kita shooter ya. Bisa. Di sini mas. Kita baik-baik mau nanya sama mereka. Ternyata ini mereka ketakutan. Ini semua anak-anak muda itu kabur kayak ditangkap polisi. Apa ini? Kapan kabur? Kenapa? Apaan sih ini? Ini siapa nih nama lo? Nama lo siapa? Siapa nama lo? Ini namanya siapa? Sini udah kita nggak ada maksud ya, nggak ada maksud bikin berantem atau cari ribut, nggak usah takut. Kita mau nanya baik-baik di sini. Kita mau tanya Parjo, mana nama Parjo ini? Mana Parjo? Lu siapa namanya? Bu Ijal. Oh, apa jangan-jangan lo yang Parjo ya? Makanya lo lari ya dari tadi ya? Hah? Kejar ya? Mas, Mbak, kalau Parjo saya nggak tahu, tapi kalau Parto saya tahu. Nah, sekarang Parto di mana? Kalau Mas sama mau nyari Parto, cari aja tuh di ujung jalan sana, Mbak. Di jalan mana? Di bangunan kosong sebelah sana. Ngapain ujung di jalan. bangunan kosong jam segini lo bohong ya? Kalau Mbak nggak percaya, cari aja sendiri ke sana, Mbak. Kalau pacarnya Parto lo kenal nggak? Sisil namanya. Pacarnya Parto. Bukannya kabur. Udah lamar pegangin dia kalau bohong aja. Yuk kita coba ke bangunan itu aja yuk. Iya, katanya di sana tuh. Di jalan ya. Ayo, Ada kita bangunan cari. situ, yuk langsung sana yuk. Akhirnya kita samperin, kita rumah tersebut, kita cari sana sini. Ternyata kita di situ ngelihat ada 2 orang, laki-laki dan perempuan, cuman berdua terkapar coba. Sisil! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sisil kamu. Hah? Astagfirullahaladzim. Abar, pakai abar dah. Ya Allah! Mama, ibu. Abar, angkat abar. Astagfirullahaladzim. Tolong cepetan. Astagfirullahaladzim. Ini jangan-jangan keracunan atau kenapa ini? Buru-buru kita antar ke mobil, kita antar di situ cari rumah sakit terdekat, kita cari klinik terdekat. Yang penting mereka berdua bisa diselamatkan di situ. Ayo mana, bantuin dong. Semuanya panik. Ibunya nangis-nangis. Ya, ibunya teriak-teriak manggil nama Sisil, bangun nak, Sisil harus hidup nak, tolong nak, kasihan ibu nak. Nangis di situ coba. Orang tua yang selama ini nggak ketemu sama anaknya, kangen sama anaknya, akhirnya ngelihat anaknya tergeletak lemas di situ. Astagfirullahaladzim. Mas, maaf ya Mas. Sebentar ya, keluar dulu ya untuk melancarkan. Iya, oke. Ya. Bu, sebentar ya Bu, Ibu keluar dulu ya. Tolongin anak Iya, saya. iya, Iya, ibu, nggak apa-apa ibu. Keluar dulu ya. Nggak bisa ditemenin dok. Enggak bisa. Iya, oke, ya udah nggak apa-apa, kita tunggu di luar. Udah duduk dulu. Duduk. Semuanya dibantu, semua ditolong sama dokter di situ, kita tunggu di luar dan Ibu Wiwin, Ibu Anti semuanya nangis di situ. Ya Bu, sabar Ibu ya. Ya ini lagi ditangani sama dokter ya. Ya mudah-mudahan aja ya dokter bisa mengatasinya ya mudah-mudahan. Ya, Ibu. Kita doain aja Bu, sama-sama berdoa Ibu ya. Ya kasihan anaknya Ibu. Ibu sabar ibu ya. Ya Allah. Tapi dia anak saya satu-satunya, Mas. Ya gimana dokter? Itu anaknya Ibu ya. Anaknya ibu ini. Ibu tenang dulu ya. Gimana anak saya? Iya. Sebentar. Jadi anak Ibu itu dalam pengaruh obat-obatan.
obat-obatan, Bu. Iya. Maksudnya? Jadi mereka tuh overdosis. Dan Overdosis. iya. Dan tapi untung kalian cepat bawa ke sini, kalau nggak itu bisa fatal banget akibatnya. Ya Allah, jadi sekarang keadaannya bisa Nggak mungkin lo kayak gitu. Kenapa kayak gini sih, ya Allah? Dokter, boleh masuk nggak dokter? Ternyata kita baru tahu kalau Sisil dan juga pacarnya adalah ya ketagihan obat dia. Dia ketagihan obat atau bisa dibilang overdosis di situ. Astagfirullahaladzim. Kalau anak kurang perhatian dari orang tua ya seperti ini akibatnya. Ya akhirnya anak mencari perhatian di tempat yang lain. Apalagi ini kalau berhubungan dengan narkoba, ini udah parah banget ini. Ya jangan sampai naudzubillah min dzalik, jangan sampai menyentuh barang-barang haram seperti itu. Kalau udah menyentuh sedikit saja udah susah untuk lepas. Ya sudah, ini kita udah berusaha semaksimal mungkin membantu klien kita Ibu Wiwin untuk ketemu sama anaknya, tapi ternyata sangat memprihatinkan sekali ketemu dengan anaknya dengan kondisi seperti ini. Ya, mudah-mudahan anaknya bisa cepat sembuh, bisa normal kembali ya, dan bisa hidup baik lagi dengan keluarganya. Anak menjadi salah pergaulan, anak melakukan hal-hal yang haram, anak berani sama orang tua, ya. Anak sampai pergaulan bebas, itu yang disalahkan siapa? Orang tuanya. Coba kalau anak kita didik dari kecil dengan agama, dengan iman dan amal soleh, insya Allah besarnya anaknya menjadi anak yang soleh. Tapi kalau dari kecil anak tidak pernah dididik dengan agama, tidak pernah dididik dengan iman dan amal soleh, akhirnya apa? Besarnya anak itu berani sama orang tuanya, besarnya anak itu cuma memikirkan dunia, besarnya anak itu cuma sama pergaulan. Itu yang terjadi, naudzubillah min dzalik. Karena itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berlomba-lomba ajak anak-anak kita untuk dekat sama agama, ajak anak-anak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pelajari agama, pelajari Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Insya Allah setiap baca Al-Qur'an anak kita diberikan rahmat dan hidayah ya di hatinya dan di perasaannya. Begitu anak kita dekat dengan agama, insya Allah kekuatan keimanannya dia, kekuatan ketakwaannya dia akan terus menempel sampai dia besar nanti. Dan insya Allah kalau dia besar nanti akan menjadi anak yang soleh dan solehah.